Saya Auliana Nurfitria, saya dari kelas 3C D4 Manajemen Pemasaran. Saya di sini akan memberikan gambaran mengenai perubahan pasar yang terjadi akibat adanya wabah pandemi COVID-19 ini. Wabah COVID-19 ini sudah terjadi di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Saya akan memberikan gambaran perubahan pasar yang terjadi dengan adanya COVID-19 ini dari segi pelaku bisnis dan dari segi konsumen. Seperti apa gambaran tersebut? Simak berikut ini. Seperti yang kita ketahui bersama, kita semua sedang berada pada wabah COVID-19 yang sangat berbahaya dan darurat ini. Banyak korban yang berjatuhan akibat penyakit ini, banyak korban yang meninggal, dan lain-lain. Banyaknya korban meninggal tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan aturan agar kita bisa self quarantine di rumah selama 14 hari. Namun selama 14 hari tersebut, korban tidak kunjung berhenti, malah semakin bertambah. Akhirnya pemerintah memperpanjang masa self quarantine di rumah menjadi 3 bulan lamanya. Nah, hal tersebut sangat mempengaruhi pelaku bisnis maupun kita sebagai konsumen dari aspek pasar. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perubahan yang terjadi di pasar dengan adanya wabah COVID-19 ini. Saya akan menjelaskan dari aspek perilaku konsumen terlebih dahulu. Yang pertama, konsumen menjadi malas keluar rumah untuk berbelanja. Hal tersebut wajar karena hal tersebut suatu upaya untuk mengurangi kontak dengan orang lain. Akhirnya konsumen lebih memilih berbelanja online melalui Shopee, melalui Lazada, Sosiola, dan lain-lain. Bahkan untuk berbelanja sayur pun mereka mengandalkan online untuk saat ini. Serta jika konsumen merasa lapar atau ingin sesuatu, mereka cuma mengandalkan GrabFood, Gojek saat ini. Yang kedua, terjadinya panic buying oleh konsumen. Panic buying ini terjadi karena suatu bentuk rasa kekhawatiran masyarakat jika kehabisan barang yang sedang sangat dibutuhkan untuk saat ini, serta masyarakat memiliki pemikiran untuk menyetok barang yang sangat banyak selama waktu self quarantine ini. Serta masyarakat itu memiliki pemikiran jika kita tidak berbelanja sekarang, mungkin barang tersebut besok sudah habis. Atau masyarakat memiliki pemikiran jika tidak berbelanja sekarang, mungkin barangnya besok sudah harganya naik. Jadi masyarakat berbondong-bondong untuk menyetok barang yang sedang sangat dibutuhkan, misalnya masker, hand sanitizer, sayur-sayuran, buah-buahan, beras, dan lain-lain selama self quarantine ini. Hal tersebut sangat merugikan konsumen lainnya yang benar-benar sangat membutuhkan. Sekarang kita akan membahas mengenai perubahan yang terjadi di pasar dari segi pelaku bisnis. Yang pertama, menyambung soal panic buying yang tadi. Nah, panic buying ini mengakibatkan kelangkaan barang-barang yang sedang sangat dibutuhkan karena permintaan yang sangat banyak. Mengetahui hal ini, pelaku bisnis berlomba-lomba untuk menggait keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menaikkan harga normal menjadi harga yang sangat tinggi. Misalnya nih, masker yang awalnya cuma harga 2.000 menjadi 50.000. Berdasarkan hukum permintaan, semakin tinggi permintaan, maka harga barang tersebut akan semakin tinggi pula. Yang kedua, dengan anjuran pemerintah yang telah dikeluarkan agar masyarakat dapat mengisolasi diri di rumah, membuat konsumen yang telah menjadwalkan liburannya bahkan telah memesan tiket secara online harus membatalkan semuanya. Hal ini sangat berperilaku pada pelaku bisnis online, misalnya tiket.com, traveloka, atau pergi-pergi.com. Nah,
uh, pelaku bisnis tiket online ini harus merefund uang yang telah ditransfer konsumen. Akhirnya awalnya pelaku bisnis ini harusnya mendapatkan keuntungan, akhirnya malah merugi akibat COVID-19 ini. Selanjutnya, selain berdampak kepada pelaku bisnis online, COVID-19 ini juga berdampak kepada pelaku bisnis offline, misalnya pedagang kaki lima, UKM kecil, atau warung-warung di jalan menjadi sapi pelanggan. Meskipun anjuran pemerintah telah dikeluarkan agar tidak berjualan dahulu, pedagang offline ini tetap berjualan karena mereka berpikir jika mereka tidak berjualan, keluarga saya akan makan apa hari ini, karena pekerjaan tersebut sudah menjadi mata pencaharian mereka. Hal ini benar-benar sangat merugikan pelaku bisnis offline untuk saat ini. Dalam wabah COVID-19 yang terjadi untuk saat ini, para pelaku bisnis dituntut agar berpikiran kreatif dan bijak untuk mencari solusi yang terbaik. Hal ini dilakukan agar usaha yang sedang dijalankan dapat bertahan dan bisa melewati pandemi yang terjadi untuk saat ini. Jika saya sebagai pelaku bisnis, saya akan mengambil contoh. Saya memiliki usaha butik busana muslim. Yang saya akan lakukan, pertama, saya akan dari sisi keuangan, saya akan memastikan keuangan saya sekarang hingga 3 bulan ke depan memiliki saldo cadangan yang cukup. Selain itu, saya akan memperhatikan biaya-biaya pengeluaran yang tidak penting agar di stop dahulu agar tidak terjadi krisis. Yang kedua, dari sisi marketing, teknologi saat ini sangat berperan penting pada saat ini. Saya akan memanfaatkan sosial media dan platform untuk mempromosikan produk saya. Saya akan mengembangkan butik saya yang awalnya offline harus dirubah menjadi offline. Bisa dengan cara mendaftar di Shopee, di Lazada, dan lain-lain, sehingga konsumen tetap bisa berbelanja namun tetap berada di rumah, serta bisa menerapkan social distancing. Selain itu, saya akan menarik simpati konsumen dengan memanfaatkan keadaan saat ini, bisa dengan cara saya membagi-bagikan masker gratis sehingga menimbulkan citra yang baik terhadap toko saya. Yang terakhir, saya akan memberikan edukasi, motivasi, dan wawasan mengenai COVID-19 ini sehingga karyawan saya tidak sampai panik dan tidak sampai bingung untuk menghadapinya. Jadi tetap stay safe dan tetap menerapkan social distancing. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai perubahan yang terjadi di pasar setelah adanya COVID-19 ini, dari segi konsumen dan dari segi pelaku bisnis, serta bagaimana cara saya sebagai pelaku bisnis jika saya sedang berada pada wabah seperti ini. Baiklah, saya akhiri penjelasan ini. Semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa tetap beraktivitas seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.